kita masih menjaga asa untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih, Bung Ropan. Sama-sama. Ya. Kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana analisa dari seorang Roni Pangemanan, ada banyak sekali peluang-peluang emas yang akhirnya membawa Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Kemenangan yang luar biasa diberikan oleh skuad Garuda. Saya akan mencoba kembali ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana ini memang satu persatu para penonton sudah mulai keluar area dari Stadion Utama. Sudah ada kembali jurnalis Kompas TV, Fedriska. Fedriska, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, Nitya, tadi seperti saya ungkapkan bahwa memang dari supporter timnas sangat puas malam ini dengan pertandingan ataupun penampilan yang ditunjukkan oleh timnas. Saat ini saya sudah bersama dengan supporter timnas yang memang sudah standby dari tadi jam berapa, Mas? Jam 8, dari jam 8 tadi. Nah, Mas, ini kan tadi kita menang melawan Bahrain. Setelah kemarin kita seri secara kontroversial bersama Bahrain. Nah, tadi pendapatnya gimana setelah menyaksikan pertandingan hari ini? Puas banget ya dengan kondisi timnas yang kemarin habis kalah 5-1. Hari ini mainnya luar biasa menurut saya. Taktiknya jalan semuanya. Kita semuanya dibikin seru lah pokoknya tadi. Seru banget pokoknya. Tadi pada kita perjuangannya cukup baik. Mereka pejuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI. Ya, maju terus. Mudah-mudahan lah kita. Kalau ini tadi kita kalah, kita sudah out. Tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak Mas? Ya, insya Allah. Ya, oke. Terima kasih. Bagus. Saya kira lumayan kita. Oke. Terima kasih. Kita baru saja dengarkan bersama-sama, ini adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengucapkan terima kasih kepada skuad Garuda, terima kasih kepada PSSI, terima kasih kepada pendukung supporter tanah air yang saat ini memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pernyataan Presiden tadi mewakili bagaimana kegembiraan, antusiasme Indonesia atas kemenangan yang diraih 1-0 atas Bahrain, saudara. Gol yang dicetak oleh Romeni di menit ke-24 ini menjadi gol pembawa kemenangan sekaligus menambah 3 poin bagi Indonesia di klasemen sementara sehingga hanya selisih 1 poin saja saat ini dengan Saudi 10 dengan 9 begitu. Walaupun memang Indonesia masih membutuhkan kemenangan-kemenangan untuk memastikan asa tetap terjaga lolos kualifikasi Piala Dunia zona C, zona Asia. Namun paling tidak kemenangan malam ini bisa memberikan senyum terukir kepada para pecinta sepak bola baik yang datang langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sama seperti kegembiraan yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi dalam pernyataan singkatnya yang menyatakan terima kasih kepada skuad Garuda dan terima kasih kepada PSSI. Kemenangan Indonesia 1-0 atas Bahrain ini tentu memberikan atau mendapatkan energi tambahan dari puluhan ribu supporter yang datang hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya akan mencoba kembali menyapa jurnalis Kompas TV Fedriska yang sebelum tadi pernyataan Presiden Prabowo tengah mewawancarai salah satu supporter yang begitu gembira dengan kemenangan Indonesia. Fedriska, saya kembalikan kepada Anda. Kami mencoba kembali untuk menghubungi jurnalis Kompas TV tadi sesaat sebelum Presiden Prabowo menyatakan apresiasinya kepada skuad Garuda dan juga PSSI. Tadi sedang mewawancarai sejenak sebenarnya bagaimana antusiasme, bagaimana kegembiraan supporter Indonesia yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta atas kemenangan Indonesia 1-0 dari Bahrain, saudara. Kemenangan Indonesia ini juga memberikan tambahan 3 poin untuk Indonesia yang artinya kita ini berada saat ini di klasemen sementara kita berada posisinya 1 poin selisih dengan Arab Saudi. Kami akan kembali menghubungi jurnalis Kompas TV namun usai jeda saat lagi masih di Breaking News Kompas TV, saudara. Kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, dalam rangka
mengglorifikasikan kemenangan Indonesia melawan Bahrain 1-0 di mana warga menggelar nonton bareng pertandingan Indonesia versus Bahrain yang diselenggarakan oleh Pemprov Sumatera Utara di Bazar Ramadan, Kota Medan. Warga antusias dan beberapa kali terbawa suasana hingga bersorak-sorai menyaksikan laga timnas melawan Bahrain. Dan kita akan menyapa rekan Friska Ananda, jurnalis Kompas TV yang menyaksikan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Rizka, bagaimana hingga pada malam saat ini kemeriahan dan antusias para penonton? Silakan dengan laporan Anda. Ya, sangat luar biasa Andre dan juga saudara. Ini saya juga akan berbincang dengan beberapa supporter yang memang datang ke Jakarta langsung dari Kendari hanya untuk menyaksikan timnas berlaga pada malam hari ini. Luar biasa! Luar biasa! Indonesia! 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 Nah, begitulah tadi sangat luar biasa antusiasme dari para penonton ini. Mereka jauh-jauh datang dari Kendari ke Jakarta hanya untuk menyaksikan timnas berlaga pada malam hari ini. Kita akan berbincang dengan para supporter ini bagaimana penampilan timnas pada malam hari ini. Timnas kita luar biasa malam ini, kita sangat puas. Tadi kan kita juga saksikan bagaimana kemudian Oleh menciptakan gol atas umpan Marcelino pada menit 24. Bagaimana tadi gol yang Luar biasa, cantik pokoknya Oleh, cantik. Luar biasa, ayo. Pokoknya besok lawan Cina kita datang lagi support. nanti datang? Oke, nanti datang lagi Pasti datang. Luar biasa. Dari Kendari datang Cina. Oke, terima kasih. Nah, tadi begitulah yang diungkapkan oleh para supporter ini, meskipun memang Indonesia tadi sudah menghasilkan gol yang sangat luar biasa dari kaki oleh Romeni, yang mana mereka mengungkapkan bahwa memang gol ini sangat luar biasa atas umpan Marcelino begitu ya, di mana mereka mengungkapkan bahwa meskipun ini tadi merupakan membuahkan kemenangan untuk Indonesia, namun kita tidak boleh terlalu bergembira karena memang masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya yang akan dihadapi oleh Indonesia untuk dapat lolos kualifikasi ketiga Piala Dunia tahun 2026, di mana masih akan ada pertandingan-pertandingan meskipun tadi pertandingan Indonesia melawan Bahrain ini membuahkan poin 3 untuk Indonesia, yang mana artinya kita hanya selisih 1 poin dengan Arab Saudi, meskipun memang kita dalam puncak klasemen masih dalam peringkat keempat. Andre. Rizka, saya tahu bagaimana rasanya berada di Stadion Gelora Bung Karno, di mana antusias dan juga sukacita dari para penonton ini yang luar biasa glorifikasinya. Kalau Anda bisa melihat berapa dan juga bagaimana sebenarnya antusias dari para pencinta bola yang tidak bisa masuk ke dalam, justru nonton di luar saja, seperti apa kondisi di sana? Sangat antusias Andre dan juga saudara. Tadi meskipun tadi saya sempat ungkapkan begitu ya, bagaimana kemudian para penonton ini sudah sangat tidak sabar untuk menyaksikan permainan timnas pada malam hari ini. Mereka ini mulai mengantri dari pukul 3 sore tadi. Meskipun memang gate ini dibuka pada pukul 5. Namun memang meskipun pertandingan dimulai pada pukul 8 lebih 45 menit, namun mereka dengan sabar menunggu permainan timnas. Karena memang tadi kita juga menyaksikan bagaimana kemudian dari Ultras Garuda ini tidak berhenti menyerukan yel-yel menyemangati para pemain selama 90 menit, betul-betul tidak berhenti. Mereka ini menyanyikan lagu-lagu yang kemudian memang memberi semangat kepada para pemain. Dan juga yang paling penting, Anda dan juga saudara, bagaimana kemudian tradisi dari timnas apabila memang bertanding di kandangnya, mereka ini akan menyanyikan lagu Tanah Airku yang sangat khusyuk begitu ya, sangat membahagiakan, sangat mengharukan. Dan kemudian juga mereka tadi ketika usai laga ini selesai, mereka tidak langsung keluar, Andre dan juga saudara. Mereka menantikan dulu koreografi yang memang sudah dikoordinir oleh Ultras Garuda, yang memang mereka ini menampilkan koreo yang luar biasa. Saya juga sangat terharu melihat bagaimana kemudian seluruh GBK ini berwarna merah dengan jersey timnas yang mereka gunakan. Kemudian memang tadi kalau misalkan secara data saya sampaikan bahwa memang jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini mencapai 69.500, Andre. Rizka, rencananya setelah glorifikasi yang sudah dilakukan ini, apakah nantinya pemain timnas akan melewati Anda atau seperti apa setelah ini?
Rizka, apakah Anda mendengar pertanyaan saya? Setelah para penonton ini keluar dari stadion, apakah nanti akan ada kegiatan selanjutnya atau agenda selanjutnya dari para pemain timnas ini keluar dari stadion? Ya, Andre, memang kita saat ini masih menunggu konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh PSSI. Memang meskipun demikian, konferensi pers ini tidak bisa langsung ditayangkan secara live, secara langsung begitu. Namun kita juga akan menanti bagaimana kemudian testimoni dari pemain, bagaimana terkait dengan pertandingan malam hari ini, dan juga mereka juga disemangati tadi oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden RI ke-6, Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi memang sudah genap, sudah sangat luar biasa dukungan dari supporter dari bangsa Indonesia untuk timnas pada malam hari ini, yang sehingga memberikan hasil yang luar biasa yang mereka tampilkan melalui laga yang tadi kita saksikan bersama-sama, Andre. Baik, Rizka Ananda melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno dalam pertandingan Indonesia versus Bahrain, di mana Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Terima kasih untuk informasinya, Rizka Ananda. Saudara, timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keunggulan tercipta berkat gol oleh Romeni pada menit ke-23 yang memanfaatkan umpan Marcelino Ferdinand. Inilah klasmen grup C, kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Klasmen sementara di mana Indonesia menempati posisi 4 dengan main 8 kali, menang 2 kali, seri 3 kali dan kalah 3 kali dengan selisih gol 8 hingga 14 dan mendapatkan poin 9, saudara. Indonesia pun saat ini berada di atas Bahrain dan juga Tiongkok, di mana Bahrain saat ini memiliki poin yang sama, yaitu 6, dan di puncak nomor 1 di mana Jepang dengan poin 20, Australia dengan poin 13 di posisi kedua, dan di posisi ketiga Arab Saudi dengan poin 10. Indonesia masih memiliki asa untuk bisa melaju ke kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana nanti Indonesia akan melawan Tiongkok. Saudara, antusias pencinta sepak bola juga terlihat di Solo, Jawa Tengah, di mana warga memberikan dukungannya lewat nonton bareng di Balai Kota Solo. Warga Solo nonton bareng pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Bahrain dan memanfaatkan videotron yang ada di depan Balai Kota. Apalagi di sekitar halaman Balai Kota ini terdapat berbagai pedagang makanan dan minuman, dan sementara Jalan Jenderal Sudirman masih dibuka untuk umum, dan pada saat pertandingan jalan akan tutup untuk para warga menonton pertandingan kick-off Piala antara Indonesia melawan Bahrain. Sementara itu nonton bareng juga dilakukan di Bandung, di mana nonton bareng laga Timnas Indonesia melawan Bahrain juga digelar di Bandung, Jawa Barat, saudara. Sorak-sorai pendukung Timnas bergemuruh saat gol pertama Timnas yang diciptakan oleh Romeni. Penonton bahagia dan sekaligus bangga di mana Indonesia berhasil mempertahankan pertandingan dengan skor akhir 1-0. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan syukur atas kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0. Prabowo menyebut dengan kemenangan ini, maka Timnas Indonesia masih berkesempatan untuk maju terus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, alhamdulillah ya, kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya, maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah, kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak Mas? Ya, insya Allah, ya. Oke, terima kasih, bagus.
saya kira lumayan kita. Oke? Terima kasih. Breaking News akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Kompas TV.